Selamat datang di iPod, YAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kita dapat menginspirasi teman-teman semua. Let's enjoy our talking about. Halo teman-teman, kembali lagi di Import, YAI Muda Podcast. Perkenalkan, nama aku Susi Ramadhani, aku dari staf Departemen Human Research. Dan di podcast kali ini kita mengangkat tema tentang how to maintain the academics along with organization. A story behind YAI Muda Jawa Timur, sukses. Jadi kita bakalan bahas nih, gimana sih caranya pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur dalam mengatur waktunya di kegiatan akademik maupun organisasi mereka. Sekarang aku nggak sendiri, aku ditemani sama Presiden Gen 8 Pengurus Anggota Muda YAI Wilayah Jawa Timur. Langsung aja ya kita sapa. Halo Mbak Tif, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Kamu gimana? Puji Tuhan, aku juga baik ya. Mbak, sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya atas sidang akhirnya di bulan kemarin. Semoga segala urusan dan karirnya lancar terus ke depannya. Amin selalu kamu juga. Dan yang nonton juga semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Untuk teman-teman yang sudah semester akhir, juga semoga dapat dilancarkan dan dipermudahkan dalam penyusunan skripsi maupun tugas akhirnya. Amin. Oke Mbak, aku mau nanya nih ke Mbak Tif. Sebenarnya motivasi awal Mbak Tif gabung di organisasi YAI Muda Jawa Timur itu apa sih? Motivasi awal, yang pertama aku pengen nyobain ikut organisasi di luar kampus. Karena kan emang dari SMA itu aku suka organisasi. Nah, terus di kampus sudah ikut juga mahasiswa pembinaan, kalau di kampus tuh ada kayak gitu wajib. Nah, terus apa ya, selain di sini tuh aku ikut apa ya gitu, biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu loh. Dan aku pengen tahu rumahku tuh di mana ya nanti gitu. Jadi akuntansi, kan aku awalnya dari IPA gitu loh. Terus nantinya aku jadi apa gitu. Nah, terus aku nemu di IG YAI gitu. Dan kemudian ada kakak tingkatku juga yang ternyata anggota IMUT gitu. Jadi aku tertarik dan aku daftar. Itu deh. Sebelumnya pernah diajak nggak untuk gabung ke YAI ini? Enggak sih, karena teman-temanku tuh juga pada saat itu ya Belum masih banyak ya? belum apa ya, masih nggak ngerti ya itu apa kayak gitu loh. Dan kebetulan aku nemu di IG kayak gitu, terus aku nyoba daftar. Jadi benar-benar pure inisiatif sendiri daftarnya. Iya, dan Keren. sendirian banget dari kampusku yang waktu itu aku daftar. Ya, oke. Mbak Tif udah dapat pengalaman apa aja nih waktu gabung jadi pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur? Boleh dong diceritain suka, duka, atau apapun deh. Banyak Dukanya ya, kalau dulu nggak pengalaman tuh banyak banget. Maksudnya Yang mulai paling dari, berkesan gitu. Oke, yang paling berkesan dulu nih ya. Berarti suka dulu nih, sebelum duka. Terserah. Oke deh, oke. Kalau sukanya sih pertama kita ketemu sama orang-orang baru, kita punya banyak temen, banyak relasi, bahkan kan kalau di IMUT nih ada kakak-kakak gen alumni juga yang kalau udah mereka lengser itu tuh nggak kemudian menghilang, tapi udah jadi kayak keluarga gitu loh. Itu yang paling aku suka dari Tetap IMUT. jadi bagian dari IMUT. Benar. Dan ketika IMUT nih butuh bantuan, kayak mereka tuh dengan senang hati membantu gitu, kayak ringan tangan gitu. Bener banget. Itu yang aku suka di IMUT tuh, keluarganya dapat banget. Kemudian pasti aku dapat pengalaman gimana cara ngadepin orang, public speaking, terus kerja tim gitu. Gimana caranya yang aku dari kampusku sendirian dan ketemu sama kamu, sama temen-temen yang lain beda kampus kayak gitu, apa ya, have fun gitu loh, kayak akrab gitu. Itu sih yang aku suka dari IMUT. Kalau dukanya apa ya? Nggak ada sih. Pasti ada ya. Apa ya, dukanya tuh paling kalau suatu proker kita target peserta 200. Nah, terus udah mendekati harinya tapi belum dapat 200. Itu sih yang sedih. Tapi kan kita hadapin sama-sama kan. Jadi kayak nggak terasa yang sedih-sedih sakit banget gitu, nggak. Susahnya tuh barengan gitu ya. Iya, benar gitu. Jadi nggak terasa nelongso kayak gitu loh kasarannya. Tapi tetap suka ya. Iya, karena asik barengan Iya. gitu. Ya, oke. Oke, Mbak. Apa aja nih nilai atau value yang Mbak Tif dapat selama jadi pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur? Mulai dari kemandirian, terus pola pikirku juga, mindsetku, itu aku dapet sih di IMUT. Kemudian apa ya, aku juga bisa misalnya di kampus tuh ada kesusahan
mata kuliah gitu ya. Hmm. Nah itu tuh aku bisa tanya sama kakak-kakak Gen Imut atau tanya sharing sama temanku yang di beda kampus kayak gitu. Bener. Banyak banget value-nya. Kayak kalau dijelasin tuh apa ya? Mungkin Imut ini organisasi, salah satu organisasi yang pernah aku ikutin tuh paling baik gitu. Masuk salah satu yang terbaik gitu. Iya. Aku juga ngerasa kok apa yang dirasain Mbak Tiff. Aku ikut organisasi sana sini, tapi yang paling baik itu Imut. Serius deh. Ini gimmick gak nih? Asli. Enggak gimmick. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Mbak, apakah dengan bergabung dalam kepengurusan anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur dapat mengubah pola pikir dan kepribadian Mbak Tiffany menjadi yang lebih positif? Pasti. Karena gini, contoh kecilnya tuh, aku kan dari Gen 7, ya kan? Iya. Nah, Gen 7 dulu aku jadi staff, yang mana pas aku jadi staff aku diatur, ya kan? Diatur sama manajerku, kayak, kamu nanti kayak gini, diarahkan gitu kan. Dan pada saat itu aku hanya ngikut-ikut aja. Paling kalau misalnya aku kesel gitu, capek gitu ya, terus apaan sih gitu, kok nyuruh-nyuruh gitu. Pada saat staff Iya, ya, benar. gitu aku. Nah, terus kemudian aku naik Gen di 8, aku naik ke BPH, itu aku yang dituntut buat ngatur orang kan, mulai ngatur manajer, ngatur staff, gimana caranya organisasi ini semuanya asik gitu, biar kerjanya enak. Nah itu tuh mengubah pola pikirku. Dan itu nggak gampang juga kan jadi presiden Banget Gen 8. banget gak gampang kayak Iya. apa ya, misal nih contoh kecilnya aku ngatur A ya kan. Aku ngatur A tuh udah aku pertimbangkan mulai dari gimana baiknya di depan manajemen, ke eksternal, ke kakak alumni, bahkan ke internalnya juga. Tapi Iya, kan bener. ada orang yang nggak ngerti dan dia nyeletuk, kok nggak bisa ngatur dengan baik sih gitu. Kok nggak gini, kok nggak iya, gitu kok nggak sih, gini, kok nggak gitu. gitu. Itu bagi mereka yang apa ya, Yang nggak kurang menerima sama keputusanku juga. Padahal kan itu udah mempertimbangkan banyak hal gitu kan. Benar. Itu tuh maksud duka sih sebenarnya. Tapi Masih duka ya tadi, pengalaman duka. iya, ya. tapi nggak aku jadikan kayak sedih banget gitu, enggak, karena aku mikir Karena itu juga pelajaran kan buat Mbak Tiff sendiri. iya gitu. benar, dan aku tuh mikir kayak kamu belum ngerti aja, kalau kamu ada di posisiku mungkin kamu akan lebih ngerti. Nah itu tuh mengubah pola pikirku yang awalnya aku mikir kayak anak itu sebelum aku ada di sini kan, kayak aku mikir kok gini sih gitu, tapi setelah aku ada di sini, oh iya ya ternyata tuh nggak mudah gitu. Ternyata tuh setiap keputusan yang udah diambil itu pasti Ada pro melalui kontra banyak ya. pertimbangan Bener. gitu. Oke Mbak, gimana sih caranya Mbak Tiffany sendiri untuk mencapai keberhasilan suatu program kerja yang Mbak Tiffany dan pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur selenggarakan? Apa tolak ukur keberhasilan tersebut? Kalau tolak ukur keberhasilan sebenarnya ada di proposal ya kan. Di proposal tuh ada targetnya apa, tujuannya apa, dikatakan berhasil seperti apa gitu kan. Itu yang kalau di proposal seperti itu. Cuman bagiku keberhasilan tuh didapat ketika panitiaku itu, kepanitiaan di sini atau imut itu nggak cuman ngerasa capek. Jadi mereka juga dapat manfaatnya dari kegiatan ini. Jadi mereka menyelenggarakan ini. Misalnya kamu jadi bagian divisi acara nih, kamu jadi tahu kan gimana caranya nyelenggarain acara, mulai dari ngubungin narasumber, nyari narasumber, kemudian gimana biar acaranya have fun, terus kamu jadi KSK gitu kan, gimana caranya buat G-form pendaftaran kayak gitu. Bagiku keberhasilan tuh ada dua ketika menyelenggarakan proker. Benar. Keberhasilan proker sama keberhasilan gimana aku memimpin ini bisa bawa manfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman ikut imut nih nggak cuma capek, tapi benar-benar dapet value-nya kayak gitu loh, yang bisa dimanfaatkan di kehidupan maupun di karir masa depan. Iya. Mbak Tiff punya nggak sih tantangan tersendiri sebagai presiden kan, selama berorganisasi menjadi pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur? Bisa akademik, bisa non-akademik? Pasti ada. Ya. Apalagi ya kamu tahu sendiri kan kemarin aku lagi skripsi nih. Aku jabat di Gen 8 ini sebagai ketua. Itu tuh dari pas waktu daftar presiden untuk orasi. Iya. Itu aku ingat banget ada kakak yang nanya, kamu yakin tah daftar pres? Kamu lagi skripsi loh, gitu. Dan dari situ tuh udah, iya ini suatu tantangan gitu.
Dan aku kan juga ada target sendiri akademik. Aku mau lulus 3,5 tahun gitu kan. Itu juga keinginan dari orang tua aku. Nah itu tantangan banget gimana caranya aku bisa nyeimbangin organisasiku dan kuliahku. Benar. Tapi alhamdulillah karena aku juga orangnya suka tantangan gitu kan. Jadi ya bisa. Mungkin emang dari awal aku juga udah menyadari gitu. Kamu kalau daftar, aku sendiri ya kayak oke, Van, kamu daftar pres, kamu tahu kamu lagi skripsi, jadi kamu harus bagi waktu yang benar-benar, belum lagi buat keluarga, buat teman. Pasti waktu tidurmu berkurang, waktu mainmu berkurang, dan waktu jalan-jalan gitu-gitu pasti berkurang gitu kan. Berkurang. Dan ya aku terima, emang aku siap, aku harus jalanin ini gitu. Gimana caranya? Kayak tidurnya nggak teratur kayak gitu, tapi aku yakin kayak ini bakal bawa manfaat buat aku sendiri. Iya benar. Kayak gitu. Bertanggung jawab sama pilihan yang udah Iya, kamu pilih benar, kayak gitu ya. Oke. Mbak, benar nggak sih kalau kita gabung jadi pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur itu bakal berat terus sibuk gitu? Kalau menurut kamu gimana? Menurutku, Kalian daftar tahun Gen 8 ini kan? iya. Gimana? Kalau menurutku sendiri sibuk sih, cuman seneng karena apa ya, ketemu sama anak-anak IMU tuh kayak main gitu loh. Iya. Jadi have fun gitu bawaannya. Iya, Serius, nggak yang saklek banget gitu loh. Iya, soalnya kan di IMUT ini bukan organisasi yang yang mungkin dalam kampus tuh lebih banyak aturannya kan, harus Benar. ikut dekan atau rektor, aturan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kan ya itu kan organisasi keprofesian gitu. Jadi di sini kita lebih diajarkan bagaimana nanti di dunia kerja, kayak gitu kan. Dan ya have fun, sibuk karena banyak proker, tapi nggak yang membuat kita tertekan, stres gitu ngerasa nggak? Nggak berat kok. Iya. Sibuk sih sibuk, cuman nggak berat gitu. Kalau misalnya aku ngerasa tertekan atau stres, mungkin aku nggak bisa lulus 3,5 tahun. Tapi alhamdulillah bisa kan, berarti ya asik-asik aja gitu loh. Iya. Terus gimana nih caranya Mbak Tif manage waktu? Gimana cara memanage waktu yang baik menurut Mbak Tif? Skripsian, jadi presiden iya, proker jalan gitu kan. Oke. Kalau soal memanage waktu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuman kalau dari aku pribadi itu aku membagi prioritasku menjadi 3. Jadi 40% untuk keluargaku dan 30% untuk kuliah juga organisasi. Jadi sama gitu. Kuliah dan organisasiku tuh seimbang, balance. Sama-sama. Jadi totalnya 100% kan gitu. Nah, cara aku bagi waktu ya itu tadi. Kalau misalnya aku ada kelas hari ini pagi, ya berarti aku kelas dulu gitu. Kan biasanya itu organisasi kalau kita rapat malam kan. Iya. Oke, gimana terus kalau ada tugas gimana Mbak? Ya aku kerjakan setelah rapatnya selesai. Misalnya rapatnya selesai jam 9, ya aku kerjakan jam 9. Gitu. Kalau misalnya Sambil aku ngantuk. Iya. Kalau misalnya emang aku udah nggak kuat lagi ngantuk, ya mungkin aku tidur dulu terus nanti jam berapa dibangun. Kayak gitu. Nah, terus kalau ditanya, terus mainnya gimana? Keluarganya gimana gitu. Main tuh ikut organisasi tuh juga main loh. Bener kan? Ada proker tuh kita kan pasti ketawa kan, have fun kan. Ya itu menurutku juga refreshing. Mainnya ya sama anak imut. Iya, gitu. benar gitu. Terus kalau tadi aku bilang 40% keluarga, ya emang dalam prinsipku seperti itu ya. Tapi ketika ada suatu kegiatan, alhamdulillah orang tuaku tuh kayak dukung semua kegiatanku yang positif, kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu berat ketika aku izin buat ini, buat itu. Orang tua tuh ngizinin gitu sih. Nggak strict parents ya, pasti tau lah anaknya ikut kegiatan yang bermanfaat. Iya, jadi buat teman-teman kalau misalnya nanya gimana cara menulis waktu, tentukan prioritas dulu deh. Gitu. Iya benar. Prioritas dulu, kemudian ketika kita udah tahu prioritas kita tuh apa, kalau dari aku emang nggak ada prioritas buat ayang-ayangan ya. Masih belum masih jomblo ya. Masih belum ada kepikiran gitu. Jadi makanya aku bagi 3 itu tadi. Kalau kita udah tahu prioritas kita tuh apa, berapa persen, insya Allah kita dengan sendirinya tuh menemukan gimana cara menyeimbangkan ketiganya itu. Iya benar. Aku setuju sama cara Mbak Tif memanage waktu. Oke Mbak, kunci sukses sendiri menurut Mbak Tif ini apa sih? Kunci sukses menurutku ketika aku berhasil melawan ketakutan dan kemalasanku.
Kayak misal apa ya? Contohnya tuh kayak gini deh. Kayak aku daftar pres itu, Ya, aku kan sebenarnya kayak nggak gampang nggak, ya kayak memilih. maju nggak kayak gitu loh. Dan aku tuh takut apa aku bisa gitu loh. Sampai aku minta pertimbangan ke Mbak Vira dulu, pres yang sebelumnya. Terus bisa kok sih, terus aku minta pertimbangan ibuku gitu. Ya kan kalau takut buat dihadapin kayak gitu-gitu. Terus karena banyak orang yang yakin aku dan oke aku daftar gitu. Menurutku itu udah apa ya, suatu keberhasilan bagi aku. Berani banget sih itu. Aku berani mengambil keputusannya. berani melawan ketakutanku gitu. Mungkin ketika aku apa ya, memimpin ini nggak sempurna, tapi apa ya, tapi aku udah berusaha yang melakukan yang terbaik gitu loh dari yang aku bisa Benar. gitu sih. Oh ya Mbak, apa kesan dan pesan Mbak untuk pengurus anggota muda YAI wilayah Jawa Timur? Untuk yang dulu sama yang sekarang. Kesanku mungkin tadi udah banyak ya, dari suka yang aku ceritakan, mulai dari asik, healing dan lain sebagainya, main sama teman-teman, terus dapet relasi, punya pengalaman banyak gitu. Kalau pesannya buat gen berikutnya, lebih semangat lagi, lebih inovatif lagi, terus apa-apa yang kurang di genku atau apa-apa yang salah silakan diperbaiki. Terus kalau misalnya kalian nanti menjalani kepengurusan di Gen 9, boleh nih di tahunku dijadikan referensi, tapi tidak menjadi patokan. Jadi kalian nggak perlu harus sama kayak gen sebelumnya, enggak. Ketika kalian emang punya ide yang lebih better, kenapa enggak gitu. Harus lebih baik lah ya Iya, intinya. jadi nggak perlu takut, dihadapin aja. Oke. Boleh Mbak dideskripsikan hal-hal yang Mbak Tif ketahui mengenai YAI Muda wilayah Jawa Timur? Boleh kegiatannya, tujuan, visi misi, atau budaya organisasinya? Budaya organisasinya kayak gini. Kamu pasti tahu deh. Kalau kita salaman gimana? Kita tunjukin ya. Oke. Gini. Itu budaya organisasi. Ini adalah filosofinya ya teman-teman. Iya, jadi kalau misalnya mau pamit biasa ya itu, atau ketemu kayak gitu salamannya. Itu budaya organisasi di IMUT. Kalau mau tahu artinya apa, masuk IMUT dulu. Kalian pasti bakal tahu waktu kalian masuk IMUT. Oke, kalau prokernya banyak, mulai dari akademik, non akademik juga ada. Ada healingnya juga loh kita. Healing gimana Mbak maksudnya? Misal kayak kita ada Teman-teman proker harus tahu visiting. Jadi visiting itu kita ngunjungin IMUT komisariat. Waktu itu kita udah visiting ke Madura. Jadi di Madura itu ke komisariat Madura. Sekaligus kita jalan-jalan ke Mercusuar, terus ke Bukit Citi juga. Itu kan buat refreshing anak IMUT gitu loh. Lumayan kan, ngerjain gratis. proker sekalian Healing. jalan gitu. Gitu. Terus biasanya kita juga meskipun nggak ada proker, bisa kayak olahraga badminton gitu, atau enggak abisnya proker tuh kita chance biasanya gitu. Bener. Oke Mbak, kemarin kita udah nyediain question box di official Instagram account-nya YAI Muda Jatim. Dan ternyata banyak banget yang kepo tentang IMUT ini kayak gimana sih gitu. Mungkin bisa aku bacain ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama dari akun Instagram LOLMLLW Drama. Sesibuk apa tanggung jawab anggota IMUT? Sesibuk apa? Sibuk banget. Karena kita proker tuh tiap minggu hampir ada ya. Kayak misal nih, hari Sabtu minggu ini kita podcast, hari Sabtu minggu depan kita ada Kordisma, terus Sabtunya lagi minggu depan ada diskusi fenomena saat ini gitu. Jadi kalau dibilang padat nggak kegiatannya? Padat gitu. Tapi ya kembali lagi, have fun, karena kita ngerjainnya tuh sama-sama dan kita tahu kita nggak sendirian gitu loh. Benar. Kalau kita buntu ya kita ada teman kayak gitu. Dan teman-teman harus tahu ya, ini kegiatannya tuh nggak cuman kayak kegiatan-kegiatan biasa. Kalau menurutku kegiatannya benar-benar yang bermanfaat dan kita pasti dapat nilai gitu dari kegiatan itu. Iya benar. Oke lanjut ya Mbak, pertanyaan kedua. Dari akun Instagram @ahmad_ardi210, bagaimana cara Mbak Tiffany mencari dan menuangkan ide-ide atau gagasan baru buat ngembangin IMUT Jatim? Mencari dan mengembangkan ide. Nggak nyari sih sebenarnya. Kayak ngeliat dulu di gen sebelumnya itu tuh kurangnya apa. Nah itu aku berusaha perbaiki di gen ini. Kayak gitu.
Misalnya nih kalau dulu Gen 7 itu kan emang full online ya kegiatannya. Iya Jadi benar, kayak Gen 7. kita ketemu kan jadi jarang gitu. Mungkin ada beberapa anak yang nggak tahu satu sama lain. Iya. Nah, kalau di Genku ini aku perbaiki dengan cara kepanitiaannya kita offline. Kayak gitu, meskipun kegiatannya online, tapi kepanitiaannya kita offline. Jadi, kamu sama aku bisa akrab, Iya, meskipun benar. kita jabatannya beda ya, dan kita beda kampus, tapi jadi akrab kan. Iya. Kayak gitu, itu pertama yang aku perbaiki. Terus kalau ide-ide tuh muncul dengan sendirinya sih. Misal nih, jadi ideku tuh nggak muncul ketika aku orasi gitu, nggak. Maksudnya sebelum jadi pres gitu. Iya. Bisa aja ide aku tuh muncul ketika aku menjadi pres. Oh ternyata lebih bagus kayak gini loh. Kayak aku kemarin, Iya benar. Akut itu kan sebenarnya prokernya ya Jatim, ya kan, Imut Jatim. Nah, kemudian ada usulan dari manajemen juga, kenapa nggak digabung? Terus aku mikir, oh ya kalau digabung nih bakal jadi proker besar. Yang value-nya tuh bakal lebih banyak juga gitu loh, lebih besar buat kita juga buat masyarakat gitu. Itu sih, jadi ide tuh dengan sendirinya nggak aku cari-cari kayak gitu, nggak. Kayak melihat peluang aja, lebih pintar-pintar ngelihat oh iya ya gitu, dengan mengamati kejadian-kejadian yang ada. Iya. Intinya jauh lebih baik dari kepengurusan yang sebelumnya gitu ya. Semoga berusaha jauh lebih baik gitu ya. Semoga ya. Oke Mbak, ini ada pertanyaan ketiga yang datang dari akun Instagram @dias.eka. Pertanyaannya, untuk bergabung menjadi anggota, apakah ada interview atau tes tulis mengenai akuntansi? Iya, kebetulan ini pasti ada dong. Iya. Kan kita pengurus anggota muda IAI. Kebetulan sekarang kita lagi nyiapin oprek ya. Iya, Maksudnya benar. ketika kita lagi take podcast ini, Iya. ini kita lagi nyiapin oprek Sambil juga. nyiapin oprek nih. Jadi Open recruitment. Buat gimana cara masuknya tuh ada tes tulis, ada magang juga, kemudian ada interviewnya. Kayak gitu. Magangnya tuh magang apa? Ikut ya biar tahu. Makanya daftar dulu baru tahu gitu ya. Oke, lanjut ya Mbak ke pertanyaan keempat. Ini dari akun Instagram @nisha_242. Di IAI Muda nanti job desk-nya ngapain aja sih Kak? Banyak. Main. Maksudnya main tuh gini, Gimana kita tuh? belajar sambil main. Artinya gini, kita kan ada proker, ada semnas, ada iTalk, terus kita juga ada belajar internal, ada gathering, kayak gitu-gitu ya. Kita jadi kepanitiaan, tapi kita juga menikmati acaranya gitu. Terus kalau anak imut nih, positifnya ya, benefitnya banget nih, nggak perlu khawatir sama SKP, karena banyak banget nanti. Banyak banget. Proker-prokernya kan banyak nih, udah semnas, iTalk gitu, jadi nggak perlu khawatir sama SKP, udah nanti terkumpul dengan sendirinya kok. Iya benar. Ini aku lanjut ke pertanyaan kelima ya Mbak. Dari akun Instagram @rendra_. Anggota IAI Muda, apakah dari mahasiswa aktif? Iya, dari mahasiswa aktif. Mahasiswa diploma, mahasiswa sarjana, sama-sama bisa ikut. Intinya yang masih KTM-nya masih aktif gitu, bisa ikut. Semester 1 sampai semester 8 juga bisa. Semester 6. Iya, maksudnya ketika udah jadi pengurus kan masuk semester. Kayak aku ini semester 8. Gitu. Ini pertanyaan ke-6 ya. Dari @macalate71. Kriteria yang dipilih untuk jadi anggota apa aja sih Kak? Kalau kriterianya sendiri nanti bisa dilihat di poster persyaratan sebenarnya. Mulai dari mahasiswa akuntansi, terus ada juga kan minimal IPK-nya berapa, 3 kalau nggak salah, nggak tinggi-tinggi juga kok, karena nanti ketika udah gabung di IMUT itu ada belajar internal, jadi kita sama-sama belajar belajar buat juga. ningkatin IP. Terus ikut aja semua tesnya gitu. Mulai dari tes tulisnya tuh nanti tentang akuntansi ada, terus tentang organisasi juga. Iya gitu. Ada magangnya juga, interview. Ada magang tuh ada 2, ada magang umum, ada magang departemen gitu. Kalau teman-teman di sini ikut dari awal tes sampai akhir dan nggak mutung ya? Iya, gitu. Nggak keluar di tengah jalan. Insya Allah bisa kok gabung sama kita. Yang penting teman-teman tuh kalau mau niat jadi pengurus anggota muda tuh benar-benar niat ya. Kalau masuk terus habis itu tiba-tiba keluar kan
Iya, benar. Itu eman banget sih, pengalamannya eman banget menurutku. Belum selesai tes tapi udah mundurin diri tuh Iya, sayang gitu. sayang kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman. Iya. Bener kan? Oke Mbak, Oke. pertanyaan terakhir nih dari akun Instagram @raihanhn. Cara masuk ke anggotaannya bagaimana ya Kak? Daftar. Ya tinggal masuk aja. Daftar, ngikutin tesnya, kembali lagi ngikutin tes tulis, tes magang, sama interview. Itu kalau nanti lolos ya alhamdulillah gabung sama kami. Kalau misalnya belum lolos jangan patah semangat, mungkin bisa ikut di Benar. tahun berikutnya. Masih ada oprek-oprek gen selanjutnya kok. Bener. Oke, nggak kerasa ya, perbincangan kita sudah berakhir. Di video kali ini kita dapat banyak banget insight tentang pengalamannya Mbak Tiffany selaku Presiden Gen 8 di kepengurusan anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur. Nantikan Import Part 2 di channel YouTube anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur dengan bintang tamu yang pastinya sangat menarik. Stay tune ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kita jargon dulu yuk Mbak. Oke. Mbak Tiff deh yang mimpin. Gitu, oke. Pengurus anggota muda YAI Wilayah Jawa Timur, muda, berani, berintegritas.